menelaah 8 pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan implikasinya. Minggu kemarin ada fenomena unik lagi menarik di publik dan implikasinya pun bergulir hingga kini. Apa pasal sekitar 200-an pensiunan Jenderal TNI plus Kolonel dan 3 matra Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut yang menamakan diri Forum Purnawirawan Prajurit TNI merilis pernyataan sikap yang terdiri atas 8 poin ditujukan kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Cukup sangar dan bergetar, baik isi tuntutan maupun dampaknya di satu sisi. Namun pada sisi lain, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD, termasuk PPAL Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut dan juga PWAU Udara, selaku organisasi resmi yang mewadahi para pensiunan TNI, justru tak terlibat dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI tadi. Ini terlihat dari pernyataan sikap ketiga organisasi resmi pensiunan TNI, PPAD, PPAU, dan PWAL, di mana inti sikapnya bahwa aktivitas Forum Purnawirawan bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh purnawirawan TNI. Ya, sepertinya PPAD, PPAL, dan PAU tidak mau ikut-ikutan. Entah kenapa. Apakah karena pernyataan sikap Forum Purnawirawan di atas terlalu keras, menohok, atau karena faktor tegak lurus? Inilah poin inti dari 8 pernyataan sikap yang beredar di media sosial publik, antara lain. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih kecuali melanjutkan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, Rembang, dan kasus-kasus serupa. 4. Menghentikan TKA yang masuk ke NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negeri asalnya. 5. Penerbitan pengelolaan tambang berbasis pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga korupsi dan masih terikat dengan kepentingan Presiden ke-7. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipnas di bawah Kemendagri. 8. Pengusulan penggantian Wapres RI kepada MPR. Di sini kita tak hendak menganalisis kenapa antara organisasi resmi pensiunan PPAD, AL, dan AU dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI berbeda pandangan. Kalau tidak boleh menyebutnya terbelah, tetapi penulis hanya membaca efek kelanjutan atas pernyataan sikap di publik dan sisi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Secara konstitusi, poin 2 hingga poin terakhir pada 8 pernyataan sikap oleh Forum Purnawirawan di atas hanyalah permasalahan hilir semata. Sekali lagi, poin 2 hingga 8 cuma beresidu dan permasalahan hulu bangsa. Lantas, mana masalah hulunya? Tak lain, masalah hulunya justru di poin ke-1, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Retorika pembuktiannya sederhana. Contoh, apabila MPR selaku lembaga tertinggi negara membidani GBHN, maka siapapun elemen bangsa niscaya loyal terhadap program kerja kabinet sepanjang ia menjalankan GBHN. Apakah mungkin GBHN membidani PSN yang merugikan rakyat? Mungkinkah akan terpilih Gibran sebagai Wapres jika sistem pemilihan presiden dilakukan di MPR selaku lembaga tertinggi negara, dan lain-lain? Implikasi lain yang gaduh bahwa berbagai elemen publik seperti digiring dan tergiring menyorot poin terakhir butir 8, yakni soal usulan penggantian Wapres
isu pemecatan Gibran digoreng. Padahal isu tersebut selain hal hilir, mekanisme impeachment pada Undang-Undang Dasar hasil amandemen sangat bertele-tele, membelet, juga memakan waktu lama. Ini berbeda dengan isu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Misalnya, cukup adanya konsensus nasional atau diterbitkan dekret presiden sebagaimana tahun 1959 dahulu. Lebih simpel, namun berdampak strategis. Katakanlah, seandainya isu pemecatan Gibran terjadi, maka tidak otomatis berdampak terhadap poin-poin lainnya bakal terlaksana. Akan tetapi, jika isu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 terlaksana, dipastikan ke-7 poin lain akan bisa dirasakan. Memang tergantung kemauan politik dan political action rezim penguasa. Sejogjanya, energi bangsa ini dipakai untuk mengupayakan dan menyelesaikan isu hulu terlebih dulu daripada berkutat di tataran hilir yang nampak mewah di atas permukaan, namun tidak menyentuh pada pokok kepentingan nasional Republik Indonesia. Demikian adanya, demikian sebaiknya.